Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Vivi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-10, yaitu membuat dan mengupload jawaban atas pertanyaan tema kurikulum baca ke-1. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba berikut ini. Nomor 1, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum? Arti dari panah ini itu adalah mengartikan alurnya. Jadi dari HVJLNTRC itu arahnya kemana? Terus juga dari HVAIWO itu arahnya kemana, seperti itu. Jadi alurnya tuh ditandakan dengan tanda panah. Yang nomor 2, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum? Nah, arti garis tebal yang seperti ini, yang seperti ini itu menandakan adalah syaratnya sebelum ke level selanjutnya, sebelum ke proses ke modul selanjutnya. Misalkan ini HSAIWO ada garis tebalnya. Sebelum kita ke proses base ke bawahnya, ke proses selanjutnya itu ada garis tebalnya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi untuk ke proses selanjutnya, yaitu B1A. Proses selanjutnya itu B1A. Di atasnya itu ada garis tebal. Jadi sebelum untuk B1A itu ada garis tebalnya. Jadi kayak syaratnya sebelum diberikan modul B1A. Nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum? Tanda seru ini itu artinya adalah hati-hati, pastikan semua syarat yang ada di sebelum diberikan modul yang di bawahnya yang seperti di sini, itu kita harus pastikan nih, hati-hati juga nih, kita udah ngelakuin semuanya belum yang di atas syarat-syaratnya. Syarat kan ada 3 nih, nah kita udah penuhi semuanya belum? Nah, jadi ini artinya hati-hati. Jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara bacanya itu misalnya kita ngasih anak 4 HVK, ngasih HVJLNTRC secara bersama-sama. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita lihat nih alur ke bawahnya kemana. Selanjutnya tuh dikasih apa prosesnya. Misalkan kalau udah 4 HVK sudah terampil, diberilah 4 HVS. Terus dan juga diberi D4 HVK. Nah, di sini nggak ada garis tebal, jadi langsung diberi aja modul 2 ini, 4 HVK dan D4 HVS dan D4 HVK, 4 HVS dan D4 HVK. Nah, habis itu di bawahnya ada apa lagi nih prosesnya? Tahapan selanjutnya ada 5 HVS dan D4 HVS. Nah, itu di D4 HVS tuh ada garis tebalnya. Sebelum kita ngasih D4 HVS, kita harus memenuhi syaratnya dulu nih. Nah, cara baca bagan kurikulum itu seperti itu. Jadi mengikuti arah panah untuk menentukan arahnya mau kemana, dan juga harus memperhatikan garis tebalnya apakah ada syaratnya atau tidak untuk memberikan tahapan selanjutnya, seperti itu. Nomor 5, apa syarat HSAIWO? Syaratnya itu adalah
Ini HSAIWO syaratnya. Ini syaratnya ini yang di atas, kita lihat tanda panahnya. Sudah harus bisa HVAIWO. Nomor 6, apa syarat modul B1A? B1A yang ini. Syaratnya tuh kita lihat ke atas ada panahnya. Oh, anak itu harus bisa D4HVK. Lalu ini harus bisa HSAIWO dan BDG KMPSY. Jadi sebelum diberikan B1A, mereka harus bisa D4HVK, HSAIWO dan D4 dan HV BDG KMPSY. Nomor 7, apa syarat modul B1B? B1B itu yang ini. Sebelum diberikan B1B itu ada syaratnya di garis tebal di sini, yaitu syaratnya harus bisa HVJLNTRC, harus bisa D4HVS, dan juga harus sudah bisa B1A. Nomor 8, apa syarat D4HVS? Syaratnya D4HVS syaratnya itu di sini ada garis tebalnya, kita ke atasnya. Nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Ini 4 HVK, tahap selanjutnya adalah 4 HVS dan D4 HVK. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A yaitu adalah B1B. Tapi sebelum bisa diberikan tahap selanjutnya, sebelum bisa ke B1B, sini ada garis tebal yang ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sudah harus bisa B1A, HVJLNTRC dan D4 HVS. Nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? B1E ini kita lihat tanda panahnya, tahap selanjutnya itu adalah B1F dan B4. Tapi di sini ada garis tebal. Sebelum diberikan B4 sudah harus bisa B2 dan B1E. Untuk diberikan B1F sudah harus bisa B1D dan B1E. Apa tahap selanjutnya setelah B4? B4 tahap selanjutnya itu adalah B5, tapi di sini ada garis tebalnya, yaitu sudah harus bisa B1F, B3 dan B4. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.